Selamat datang semuanya di podcast Suara Pendidikan. Saya Sahila Nur Fikria. Senang sekali ya bisa bertemu kembali menyapa kalian semua pada diskusi kali ini. Yang mana diskusi kali ini tuh temanya tentang seputar pendidikan nih ya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu pedagogi kritis dan pedagogi futuristik, di mana dua pendekatan ini sangat penting gitu ya dalam menjawab tantangan pendidikan Indonesia pada saat ini. Dan untuk episode kali ini telah hadir bersama kita yaitu seorang narasumber, dan beliau adalah seorang tenaga pendidik yang ada di daerah sini ya tentunya. Oke, selamat datang Bapak untuk di podcast Suara Pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia saat ini, khususnya jika dilihat dari pandangan pedagogi kritis dan pandangan pedagogi futuristik, di mana kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mungkin ya. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang pendidik ya mengenai pendidikan Indonesia saat ini, khususnya jika dilihat dari sudut pandang pedagogi kritis dan pedagogi futuristik. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, pendidikan saat ini di Indonesia tentunya masih dalam proses menuju perubahan, di mana perubahan itu tentunya ke arah perbaikan, di mana saat sekarang sudah ada kebijakan yang mendorong pelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Tetapi pada prakteknya tentu masih banyak pembelajaran yang bersifat satu arah. Dari sudut pandang pedagogi kritis, siswa belum sepenuhnya diberi ruang untuk berpikir kritis dan juga menyampaikan pendapatnya. Sementara itu, dari sisi pedagogi futuristik, tantangan terbesar adalah kesiapan guru sebagai tenaga didiknya dan sistem pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman tentunya. Oke, menarik sekali ya apa yang Bapak sampaikan. Jadi mungkin di sini kita itu bisa melihat ya bahwa secara konsep pendidikan Indonesia itu sudah mengarah pada perubahan ya teman-teman. Namun di dalam praktiknya mungkin masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi pola pikir, metode pembelajaran maupun kesiapan sumber daya. Dan hal ini mungkin tentunya menunjukkan ya bahwa penerapan pedagogi kritis dan pedagogi futuristik masih perlu diperkuat gitu ya di ruang-ruang kelasnya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini kami akan bertanya bagaimana harapan Bapak sebagai seorang tenaga pendidik terhadap pendidikan Indonesia ke depannya. Kalau tentang harapan pendidikan di Indonesia, harapan saya tentunya pendidikan di Indonesia ke depan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik tentunya, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan berkarakter. Pendidikan seharusnya mampu memanusiakan manusia, memberikan ruang dialog, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad sekarang. Harapannya tentunya agar siap menghadapi tantangan masa depan. Dan satu lagi tentunya harapan saya untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga didik tentunya, dalam artian saat sekarang itu masih banyak guru-guru honorer yang belum sejahtera kehidupannya. Itu tentunya harapan saya sekarang. Oke, saya juga sepakat sekali ya dengan pandangan tersebut, di mana ini tuh pendidikan ideal memang tidak hanya berfokus pada nilai dan capaian akademik ya teman-teman, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan tentunya harapan ini sejalan dengan tujuan
pedagogik futuristik yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir dalam diskusi kali ini ya teman-teman. Nah, di sini kami mau bertanya kepada Bapak sebagai seorang ahli pendidik mungkin ya. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak peran guru dalam menerapkan pedagogi kritis ataupun pedagogi futuristik di kelas agar siswa itu tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga menjadi mampu menjadi agen perubahan untuk masa depan? Oke, tentunya sebagai guru dan fasilitator dan pendamping belajar, guru tentunya perlu mendorong siswa untuk bertanya dan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan dan pedagogi futuristik. Guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak serta menanamkan kemampuan berpikir reflektif dan belajar sepanjang hayat tentunya. Oke ya, mungkin untuk pernyataan tersebut sangat relevan ya dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, di mana peran guru itu memang tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai pendamping yang membuka ruang dialog dan eksplorasi ya. Dan dengan peran tersebut, mungkin siswa diharapkan mampu tumbuh menjadi individu yang kritis, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk diskusi pada kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Jadi tadi kita tuh sudah berbincang-bincang ya mengenai pendidikan Indonesia saat ini, di mana bagaimana seorang ahli pendidik melihat pendidikan Indonesia saat ini dan harapan mereka terhadap pendidikan Indonesia di masa yang akan datang itu mungkin seperti apa ya. Mungkin dicukupkan sekian. Saya Selena Fikria. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya.